Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini Bapak akan mengabsen dulu ya sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin Bapak akan melanjutkan yang materi soal yang kemarin. Oh ya, absen dulu itu Winda. Oh iya, hadir. Terus Rina. Ya. Rizky. Oh, izin. Ya. Oke. Bapak akan langsung ke materi aja ya anak-anak, yaitu Bank Sentral, Sistem dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia. Oke, di sini anak-anak juga sudah tahu tentang Bank Sentral itu apa? Oh, belum. Oke, akan Bapak jelaskan ya. Bank Sentral. Bank berbeda dengan bank sentral, seperti pengertian yang dijelaskan di bawah ini. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mengaruhi variabel ekonomi. Mungkin sampai sini anak-anak ada pertanyaan lagi sebelum Bapak lanjutkan? Oh tidak, oke. Kan Bapak lanjutkan lagi ya. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Sentral Negara Indonesia. Awalnya Bank Sentral ini didirikan oleh Belanda, dinamakan Deutsche Bank. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Tujuan atau fungsi bank sentral adalah yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Sentral Indonesia untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, mungkin dari Bank Sentral ada 3: menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter. Yang selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga mengatur, mengawasi perbankan. Seiring bentuknya otoritas jasa keuangan atau yang disingkat dengan OJK, tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial. Sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Yang selanjutnya adalah wewenang Bank Indonesia. Menetapkan tingkat diskonto cabang minimum bank umum serta mengatur kredit atau pembiayaan. Menetapkan sasaran moneter, memperhatikan secara laju inflasi. Selanjutnya melakukan pengendalian moneter dengan tidak membatas pada otoritas pasar. Wewenang Bank Sentral untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang selanjutnya melakukan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang selanjutnya adalah Dewan Gubernur Bank.
Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang didirikan dari seorang gubernur sebagai pemimpin. Yang kedua, jasa jabatan yang berlaku bagi Dewan adalah selama 5 tahun dalam diangkat kembali untuk menjabat sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikut. Yang ketiga, Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Yang selanjutnya, Bank Indonesia, Perum, Runi, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan. Saat ini tugas pengawasan bank sudah diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya OJK, tugas otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia kini beralih menjadi tugas OJK. Sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran sebuah yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain untuk bisa disebut sebagai cara melakukan pembayaran. Yang kedua, pembayaran bisa berupa pembayaran untuk kegiatan sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran sebagai tagihan seperti listrik, air, internet, telepon, kartu kredit, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pembayaran dapat menggunakan sistem yang disederhanakan sehingga sistem yang kompleks di mana harus melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya seperti bank, lembaga keuangan, selain bank, bank sentral, dan lain-lain. Oke, mungkin dari sini anak-anak ada yang ditanyakan lagi. Ya, kalau nggak ada langsung saya lanjut lagi ya. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang Bank Indonesia pada nomor 23 tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup 1. Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran. Yang kedua, pengawasan. Terus yang ketiga, menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran. Menentukan alat. Yang selanjutnya, mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran, bank, lembaga, dan bank lain. Yang selanjutnya, kebijakan pengendalian resiko, efisien, tata kelola, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antara bank untuk jenis-jenis alat pembayaran. Oke. Yang selanjutnya adalah prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia. Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan, yaitu 1. Keamanan. Yang kedua, mengelola sebagai resiko likuiditas, resiko kredit, resiko front. Yang selanjutnya adalah efisien.
Sistem pembayaran harus bersifat efisien bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan akses. Mencegah terjadinya praktek monopoli pada penyelenggara sistem pembayaran. Yang selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Harus dapat menjamin aspek-aspek perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Oke, yang selanjutnya adalah penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia. Mungkin ada banyak lembaga seperti penyedia jasa sistem pembayaran di Indonesia. Ditambah seiringnya berjalannya waktu serta teknologi, lembaga-lembaga tersebut mulai menggunakan media digital dalam melenggarakannya. Beberapa lembaga tersebut adalah lembaga keuangan, baik bank, yaitu bank umum seperti Mandiri, BCA, BNI, BTN, BRI, dan lain-lain, maupun lembaga keuangan non-bank digital atau wallet, elektronik, money seperti GoPay, OVO, Doku, wallet, Dana, dan lain-lain, perusahaan asuransi, koperasi, simpan pinjam, pasar modal, dan lain-lain. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini hanya dibentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Alat pembayaran tunai, kas. Tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas, uang logam. Di Indonesia sendiri yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi nominal yang kecil. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah keseluruhan alat pembayaran selain tunai atau uang kartal. Alat pembayaran non-tunai atau uang digital biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang satu adalah cek, bukti permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai yang jumlah dan nama penerima yang tertulis dalam cek. Yang kedua adalah giro, bukti pembayaran pemindahan sejumlah uang dalam rekening seorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis. Yang ketiga adalah nota debit, bukti untuk mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Kartu kredit, alat pembayaran terbentuk kartu yang harus diterbitkan oleh bank di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran. Yang keempat adalah uang elektronik, pengganti uang tunai. Nasabah menyetorkan uang tunai mereka ke dalam uang elektronik. Terus yang selanjutnya adalah pembayaran internasional. Oke. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda yang digunakan dalam setiap transaksinya. Seperti Indonesia menggunakan rupiah, Singapura menggunakan dolar, Jepang menggunakan yen, dan lain-lain. Pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan alat pembayaran tunai, menggunakan tunai. Contoh pembayaran tunai internasional adalah ketika turis
mancanegara melakukan transaksi di negara lain. Alat pembayaran internasional non-tunai dapat berupa cek pembelian, dapat pembayaran sejumlah pembayarannya menggunakan cek melalui bank penjual di negara si penjual. Oke, mungkin dari sini anak-anak ada yang dipertanyakan lagi sebelum Bapak ngasih tugas untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dari cuman itu saja yang Bapak sampaikan. Oke, untuk tugas siswa, buatlah rangkuman soal bank sentral. Bisa dikumpulkan nanti di Google Classroom. Oke, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.